Cover letter itu sama dengan surat lamaran. Itu hanya penggunaan bahasanya saja ya. Oke, kasus kedua, kalau misalnya diminta cover letter, kasus kedua kalau misalnya diminta cover letter dan email, dikirim ke email, maka apa yang harus kita tulis? Maka kita harus buat cover letter. Cover letter yang baik itu seperti apa? Dokumen cover letter yang baik kita harus tahu itu mempunyai beberapa sections. Yang pertama adalah header-nya seperti apa gitu kan. Kemudian paragraf 1, 2, 3 dan closing seperti apa. Header-nya itu kita kasih misalnya kapan, hari bulan ini, bulan Februari 2022. Kemudian untuk siapa? Itu Mr. Gilman Amri. Posisi dia apa? Recruitment and Business Manager di perusahaan apa? Terus alamatnya di mana? Itu header-nya. Terus kita kasih greeting section yang kedua. Dear Mr. Gilman Amri. Pastikan kalau misalnya tahu namanya tulis, tapi kalau nggak tahu tulis aja misalnya posisinya apa, atau hiring manager atau HRD, itu boleh. Tapi kalau misalnya tahu namanya akan sangat bagus, karena balik lagi ya, first impression. Kalau misalnya Anda sebagai fresh graduate, maka Anda tulis, I'm a recent graduate, misalnya from President University with a bachelor degree of management concentrated in international business. During my 3 years of study, I'm also involved in 4 different organizations, including Student Association atau HIMA, and National Youth NGO, misalnya seperti itu. Jadi dari awal paragraf pertama kita udah tahu kalau kita bukan orang yang biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya semua orang juga luar biasa, tapi mereka kebanyakan tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu kan di dalam dokumen surat lamaran kerja. Kemudian di paragraf 2 kita tulis apa tujuan kita. I'm writing this to apply for posisinya apa, misalnya recruitment consultant position, which I learned yang saya dapatkan dari mana, misalnya dari career center-nya gitu kan. Terus kenapa bisa tertarik di posisi ini, kita harus kasih tahu. Misalnya my interest in position comes from a combination of my major management with my interpersonal skill from leading events atau more than 30 events in 4 organizations gitu kan. Nah, habis itu kita bilang juga kalau misalnya throughout this kalau misalnya di manajemen major ini allows me, kita kasih detail ininya ya, skillsnya ya. It allows me to organize my strategic plan and actions. My experience in leading one of the biggest campus events in 2019 gave me a chance to train my interpersonal skill, creative problem, leadership, dan influence skills. Misalnya, curate apa aja skill yang dibutuhkan di sana. Kemudian di terakhir paragraf ketiga itu paragraf kedua, paragraf ketiga. Oke, kita nggak usah bilang kita punya segala macamnya, apa skill-skillnya, tapi kalau misalnya kita bisa buktikan itu lebih bagus. Kemudian paragraf ketiga adalah kita kasih tahu apa yang kita mau gitu dari dia. Misalnya, I would appreciate the opportunity to meet you, discussing how can I give much value in parallel, grow with nama perusahaannya, gitu kan. Terus terakhir adalah please find attach all the documents you needed and I can be reached via emailnya apa, nomor HP-nya apa. Looking forward to hearing from you soon. Gitu ya. Jadi kita tidak bertele-tele kasih semua informasi karena kan itu udah ada di resume, untuk apa kita ulang lagi di sini. Jadi cover letter adalah summary yang dinarasikan dari CV atau resume. Kemudian body emailnya adalah summary dari cover letter. Body email seperti tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi seperti itu caranya. Terakhir adalah kasih closing sama tadi ya, sincerely atau best regards Gilman Amri, LinkedIn, email, dan nomor HP, seperti itu. Jadi tujuannya adalah kita harus bangun first impression, dan itu yang
mindset yang harus terus dipakai dan ditaruh di dalam mindset ketika kita mau mengirimkan summary gitu ya. Kemudian pastikan penggunaannya harus disesuaikan, dan yang terakhir adalah jangan sampai kita tidak membangun first impression, karena kita bakal mengurangi section ketiga tadi ya, tujuan ketiga tadi gitu. Jadi silahkan dicoba. Kalau misalnya masih bingung mau dilihat lagi gitu kan, contoh lainnya, saya ada kasih contoh lainnya di Twitter, silahkan lihat di Twitter, di mana pasti ada gitu kan, silahkan diklik aja. Kemudian kalau misalnya sudah dipakai dan ternyata berhasil, info-info, semoga berhasil dan kita bisa selebrasi bareng gitu ya. Sudah banyak yang coba dan berhasil juga nih mereka. Oke, next question. Halo Kak, selamat malam. Aku mau tanya terkait postingan pakaian ini. Silahkan diklik ya postingannya. Sebenarnya cover letter sama surat lamaran itu beda atau sama ya Kak? Terus kalau misalnya di info locker hanya tertulis kirimkan lamaran lengkap, itu sebaiknya mencantumkan surat lamaran atau cover letter ya Kak? Oke, pertama-tama cover letter itu sama dengan surat lamaran. Itu hanya penggunaan bahasanya saja ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya hanya dituliskan kirimkan lamaran lengkap, itu yang dikirim apa aja. Kalau misalnya dia tidak menulis apa-apa aja detailnya, maka kita kirimkan yang lengkap. Resumenya kita kirim, surat lamarannya kita kirim, portofolionya kita kirim. Kalau misalnya sebagai fresh graduate, silahkan kirim ijazahnya gitu kan. Tapi pastikan ijazahnya dikasih watermark misalnya, supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Udah gitu aja. Tapi biasanya sebagian recruiter lainnya mereka tulis apa aja yang harus dikirimkan, karena frankly speaking kita juga sebagai recruiter tidak punya banyak waktu untuk mereview all your dokumen di tahap pertama. Kalau udah masuk tahap selanjutnya baru akan lebih efisien. Gitu ya, semoga menjawab. Next question. Malam Pak. Selamat malam, maaf DM malam-malam, saya seorang job seeker, barusan baca thread soal cover letter dan terima kasih, itu sangat membantu. Tapi saya mau nanya beberapa hal. Satu, jika kirim locker, kita kirim lamaran ke email, yang dikirim apa saja? Langsung jawab. Tergantung dari requirement dan kebutuhan dari lowongan kerjanya. Kalau diminta hanya resume doang, maka kita kirim resume aja, nggak perlu kita kirim yang lain-lain. Kalau diminta resume dan cover letter atau surat lamaran, kita kirim keduanya. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya, lamaran lengkap, kirimkan lamaran lengkap, maka kirim aja semuanya. Yang kedua, apakah ada thread tentang format surat lamaran? Jika berkenan, minta tolong pencerahannya Pak. Sukses terus karirnya, terima kasih. Thank you. Thread-nya tentang surat lamaran sudah ada, silahkan diklik di atas ya. Dan sebenarnya sudah saya bahas juga di section video selanjutnya, video sebelumnya. Jadi silahkan diikuti. Next. Halo Kak, maaf ganggu sore mau sedikit cerita dan minta saran. Sebelumnya saya adalah seorang fresh graduate dan udah bikin surat lamaran. Udah coba juga kirim ke beberapa tempat loker. Sampai sekarang belum ada satupun panggilan. Dari situ saya jadi kurang pede sama isi surat lamaran saya. Apakah terlalu simpel atau memang tidak menjual? Minta sarannya ya Kak, atau mungkin kalau berkenan bisa bimbing saya cara bikin surat lamaran yang bisa menjual Kak. Sebelumnya makasih banyak sudah baca DM ini. Kalau misalnya mau pakai frameworknya, silahkan ikuti video sebelumnya, atau lihat thread-nya yang ada di atas ini. Tapi kalau misalnya mau dibantu buat surat lamarannya, silahkan isi form di www.gilmanamri.id. Kesimpulannya, kalau kita mau menulis cover letter untuk melamar kerja, ini kerangkanya. Yang pertama, di header-nya kita harus tulis kepada siapa lamaran tersebut ditujukan. Yang kedua, kita kasih greetings, supaya bisa memberikan first impression yang baik. Selanjutnya, kita sebutkan posisi apa yang akan kita lamar, beserta alasannya, dari mana kita dapatkan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita jelaskan detail skill yang kita miliki. Yang kelima adalah kita kasih tahu apa harapan kita untuk si penerima lamaran, recruiter maupun hiring manager-nya. Terakhir kita kasih closing statement nih di cover letter.
Nah, kalau misalnya diminta kirim lamaran lengkap, maka kirimkanlah resume, surat lamaran, portofolio, atau ijazah kalau misalnya fresh graduate. Tapi kalau di job vacancy hanya diminta resume dan cover letter aja, maka kirim resume dan cover letter saja. Kalau diminta resume, maka kirimkanlah resume, dan body email menjadi cover letter. Dan kalau misalnya Anda ingin mendapatkan bimbingan cover letter secara gratis, maka silahkan kunjungi www.gilmanamri.id. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share, agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.